Maria dan Marta. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para romo dan para frater yang terkasih di dalam Kristus, Injil Lukas berbicara dua pribadi yang memiliki sikap pelayanan yang berbeda, yaitu Maria dan Marta. Lukas menceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke kampung, seorang perempuan yang bernama Maria, bernama Marta, menerima dia di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya." Para romo dan para frater yang terkasih di dalam Kristus, dari kisah ini kita mungkin mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Marta salah dan yang dilakukan Maria adalah benar. Tapi apakah benar begitu? Nyatanya kisah ini bukan tentang siapa yang benar dan salah, tapi lebih daripada itu, kisah ini mengajarkan kita tentang sebuah esensi melayani. Marta menerima Yesus di rumahnya. Hal ini ibaratnya kita yang bertobat menerima Yesus dalam hidup kita. Namun selanjutnya, ketika kita sudah bertobat dan siap untuk melayani Yesus, kita sering berpikir, apa yang akan saya lakukan atau yang saya berikan kepada Yesus agar dia senang. Selalu kita berpikir untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepadanya. Sangat jarang dalam pelayanan kita melakukan sebaliknya, yaitu mau peka terhadap ajaran Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria ketika Yesus masuk ke rumahnya, dia langsung duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan setiap ajaran dari Yesus. Sikap yang dilakukan Maria ini mungkin kita jarang melakukan ketika kita mau berlutut kepada Yesus dan mendengarkan setiap ajarannya, seperti berdoa pribadi, membaca kitab suci, dan berefleksi. Terkadang hal semacam ini membosankan dan bahkan tidak berguna. Ini dikarenakan sikap keegoisan intelektual kita semakin tinggi, dan demi sedikit Tuhan tidak lagi menjadi prioritas keberadaan kita. Tetapi kita lebih mengutamakan kesibukan mencari Tuhan lain di luar Tuhan itu sendiri, yang memberikan kesenangan dan kenikmatan sesaat. Tidak ada lagi sikap berlutut dan haus akan ajaran Yesus. Dalam konteks pemikiran Sokrates, Maria dikategorikan orang yang tahu bahwa ia tidak tahu
Artinya, Maria memiliki sikap keterbukaan dan kerendahan hati untuk selalu mendengarkan dan mau dibimbing oleh Yesus. Sedangkan Marta dikategorikan orang yang tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Sikap seperti ini, egonya tinggi, tidak lagi membutuhkan bimbingan, nasihat, karena dia merasa dirinya sudah tahu semua dan mau mengikuti kehendaknya sendiri. Para Romo dan para frater yang terkasih di dalam Kristus, Marta saat itu sibuk menyiapkan makanan bagi Yesus dan para muridnya. Sebenarnya yang dilakukan Marta tidak salah, karena di zaman itu sangat umum ketika wanita bekerja di dapur untuk menyiapkan makanan untuk tamunya. Yang keliru adalah ketika Marta malah fokus kepada Maria yang tidak membantu dia menyiapkan makanan. Sampai akhirnya Marta protes kepada Yesus yang tidak menyuruh Maria membantu dia. Kita mungkin melakukan konsep melayani seperti yang dilakukan Marta, di mana kita sibuk sekali melayani, tetapi kita tidak mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya untuk kita itu apa. Sampai akhirnya kita mulai lelah dengan pelayanan. Fokus kita akan teralih yang awalnya fokus kepada Tuhan, malah fokus kepada orang-orang sepelayanan di sekeliling kita. Sehingga akhirnya kita membanding-bandingkan pelayanan yang kita lakukan dengan orang lain dan protes kepada Tuhan sambil berkata, "Tuhan, kenapa cuma aku yang bekerja, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa? Suruhlah mereka membantuku." Iri dan dengki mulai timbul di hati kita dan membuat akar pahit yang lama-kelamaan yang membuat kita meninggalkan pelayanan untuk selamanya. Para Romo dan para frater yang terkasih di dalam Kristus, melalui kisah ini kita diperlihatkan dengan dua keadaan berbeda, di mana Marta melayani pekerjaan Tuhan, sedangkan Maria melayani Tuhan. Keduanya pun tujuan yang sama untuk melayani. Tidak ada yang salah dari kedua perempuan ini, kecuali ketika Marta protes kepada Tuhan yang membuat pelayanannya keliru. Yesus harus menasihati Marta. Jadi jangan sampai kita sibuk untuk Tuhan, tetapi tidak memiliki waktu untuk bersama dengan Tuhan secara pribadi. Satu hal yang harus kita ingat, menjalani panggilan di tempat ini bukan menyenangkan orang lain, orang tua, melainkan ketulusan dan keterbukaan hati untuk melayani Yesus. Sebagai calon imam harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Tanpa hubungan kasih yang hangat secara pribadi dengan Yesus, menjalani panggilan ini akan menjadi beban, dan bisa jadi kita mengikuti formasi di tempat ini bukan untuk menyenangkan Tuhan lagi, malah mencari perhatian di hadapan para pembina. Mari kita melihat motivasi awal kita berada di tempat ini seperti kisah Marta. Marta membuka rumahnya untuk Tuhan. Seperti itu juga awal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dan yang telah memanggil kita, dan melihat sembari melihat bagaimana Dia yang telah melayani kita terlebih dahulu lewat pengorbanannya di kayu salib. Maka mengikuti dan melayani Tuhan bukan beban, tetapi kesempatan dan anugerah. Marilah memiliki waktu secara personal bagi Tuhan dan tulus menjalani panggilan Tuhan. Dan kita juga meladani Santo Fransiskus yang melayani Tuhan dengan intensitas tinggi, kualitas tinggi, prioritas tinggi, dan tetap konsisten dalam pelayanannya. Amin.